Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat masyarakat umum, terutama masyarakat di desa, yang masih kebingungan dalam mendirikan sebuah badan usaha, terutama badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV, atau disingkat Community Finance Corp. Hal ini disebabkan karena minimnya wawasan atau pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa serta kurangnya literasi membaca. Oleh sebab itu, dengan adanya video ini, bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman atau pengetahuan seputar hukum pendirian badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV tadi, beserta prosedur-prosedur pendiriannya. Sebelum masuk ke materi utama, ada kalanya kita mengetahui apa sih itu usaha dan badan usaha. Usaha adalah suatu pekerjaan yang dilakukan setiap manusia untuk kebutuhan hidupnya, sedangkan badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Usaha perusahaan adalah bagian teknis yang berupa pekerjaan sampingan yang sengaja diadakan oleh perusahaan yang juga menguntungkan. Sebelum masuk ke prosedur pendirian persekutuan komanditer, ada kalanya kita mengetahui apa sih itu persekutuan komanditer atau CV. Menurut pasal 19 KUHD atau kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya, atau tanggung jawab selidar pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal atau gold seizure pada pihak yang lain. Karena CV tidak berbentuk badan hukum, maka tidak ada peraturan tertentu yang menjadi dasar hukum. Karena itulah CV sering dipilih oleh para penggiat usaha kecil, menengah, atau disingkat UKM. Selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur dan persyaratan pendirian CV atau dalam mendirikan persekutuan komanditer. Dalam mendirikan persekutuan komanditer, terdapat beberapa persyaratan umum dan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan. Untuk persyaratan umum, terdapat 4 persyaratan umum. Yang pertama, pendiri perusahaan ini minimal terdiri dari 2 orang, selanjutnya disebut peserta aktif dan pasif. Yang kedua yaitu akta notaris dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pendiri CV harus warga negara Indonesia. Yang keempat, kepemilikan 100% oleh pemilik bisnis lokal, berarti partisipasi asing tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan yaitu IKTP, NPWP, termasuk kartu keluarga sekutu baik aktif maupun pasif, fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha jika ada, jika bukan bukti persewaan atau dokumen pendukung sejenis. Selanjutnya surat keterangan tempat tinggal dari pemilik toko jika lokasi akan disewakan. Selanjutnya fotokopi tanda terima pajak. Yang kelima IMB atau kepanjangan dari izin membangun bangunan atau mendirikan bangunan jika bangunan itu milik Anda. Yang terakhir yaitu foto lokasi perusahaan, baik yang di luar maupun yang di dalam. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan cara mendirikan persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama yaitu menentukan 2 pendiri CV. Sebelum membuat CV, Anda perlu menyepakati pembagian properti di antara para pendiri CV. Hal tersebut didasarkan pada salah satu CV di mana tidak terdapat pemisahan aset antara aset CV dan aset pendiriannya. Anda juga perlu memutuskan siapa perseroan terbatas aktif dari CV yang Anda buat. Selanjutnya yaitu menyiapkan data pendirian CV. Hal ini diatur dalam pasal 19 KUHD dan ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan di kantor notaris. Seperti yang pertama, bukti identitas atau IKTP. Selanjutnya, nama yang akan digunakan di CV. Tempat kedudukan CV, lengkapi tujuan dan sasaran Anda dengan menentukan resume Anda, nama sekutu yang berkuasa, klausul pihak ketiga penting lainnya, pendaftaran tanggal akta pendirian ke pengadilan negeri, buat uang tunai dari resume yang khusus ditujukan untuk pihak ketiga. Yang terakhir, pengecualian satu atau lebih mitra dari kewenangan mereka untuk bertindak atas nama persekutuan. Selanjutnya yaitu membuat akte pendirian notaris.
Dalam pendirian CV, Anda bisa menghubungi notaris terdekat. Pasarannya harga pembuatan CV adalah 7-8 juta, atau bisa menghubungi kami dengan rate yang lebih menarik. Kemudian akte pendirian CV dapat digunakan oleh setiap notaris selama telah memperoleh keputusan pengangkatan, telah disumpah dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang keempat yaitu penandatanganan oleh para pendiri CV. Semua pendiri CV, pemilik dan pengelola akan menandatangani akte pendirian CV tersebut di depan notaris. Jika salah satu atau semua pendiri CV tidak dapat hadir di hadapan notaris, maka dapat diberi wewenang. Selanjutnya yaitu mengurus SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan. SKDP merupakan indikasi alamat di mana CV tersebut berada. SKDP ini penting karena diperlukan sebagai syarat penyampaian dokumen penting lainnya seperti NPWP, izin usaha, dan tanda daftar perusahaan atau TDP. SKDP ini dikeluarkan oleh kelurahan dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah masing-masing. Untuk mendapatkan SKDP, Anda harus mendaftar ke kelurahan di tempat yang sama dengan lokasi CV yang disebutkan dalam pembuatan CV. Yang keenam yaitu mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP. NPWP, Badan Ekonomi, NPWP atau untuk memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP Badan Ekonomi, Anda harus mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan. Untuk mendaftar NPWP, diperlukan beberapa dokumen yang dipersyaratkan, antara lain adalah akte pendirian, Peraturan Menteri Hukum dan HAM, SKDP, fotokopi KTP, NPWP, dan kartu keluarga direksi perusahaan. Yang ketujuh yaitu mendaftar ke pengadilan negeri. Setelah mendaftar akte notaris, maka prosedur pembuatan CV selanjutnya adalah mendaftarkan akte pendirian CV kepada Sekretaris Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu pengadilan negeri di daerah tempat CV tersebut berada. Yang kedelapan yaitu mengurus izin usaha. Setelah akte pendirian terdaftar di pengadilan negeri, izin usaha harus ditangani. Izin usaha dengan CV harus sesuai dengan industri yang dipimpin oleh CV. Untuk memperoleh izin usaha, Anda dapat memperoleh izin usaha dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, atau disingkat PTSP, atau Perwakilan Pelayanan Terkait. Yang kesembilan yaitu mengurus tanda daftar perusahaan. Prosedur lain yang perlu Anda ikuti untuk membuat CV adalah mengurus tanda daftar perusahaan atau TDP. Untuk membuat ETD, kita harus mendaftar ke sales office di kota atau kabupaten tempat perusahaan itu berada. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyusunan ETD tidak jauh berbeda dengan saat SIUP dibuat. Nah, cara yang terakhir yaitu pengumuman ikhtiar resmi. Setelah akte pendirian CV disetujui oleh pengadilan negeri, prosedur selanjutnya adalah publikasi ringkasan resmi. Pendiri CV wajib mempublikasikan rangkuman resmi dari konstitusi CV-nya sebagai pelengkap lembaran negara Republik Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai hukum pendirian badan usaha, khususnya berbentuk persekutuan komanditer atau CV atau kepanjangan dari Commanditair Vennootschap dalam bahasa Belandanya, beserta prosedur-prosedur pendiriannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.